adili dan tangkap Jokowi. Adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang goblok banget. Semua rakyat Indonesia, termasuk saya, banyak yang sudah sadar atas kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Jokowi Widodo. Stop bawa nama rakyat. Karena sejatinya mayoritas rakyat Indonesia sudah sadar bahwa kalian itu adalah pembohong yang munafik. Hari ini kami menuntut kepada seluruh kekuasaan, seluruh DPR RI untuk mengadili Presiden Jokowi dan kawan-kawannya. Tanpa ragu, beta bisa bilang bahwa kalian itu sejatinya bukan mahasiswa tapi mahasiswa. Dinasti politik merajalela dari mulai anaknya, menantunya, dan ujungnya. Ketika ditanya soal dinasti politik, kalian menunjuk keluarga Pak Jokowi yang jelas-jelas dipilih oleh rakyat. Tapi kalian tidak menunjuk keluarga Banteng yang menempatkan cucunya Mega Chan di DPR tanpa dipilih oleh rakyat. Baik, sonde baik, tanah timur lebih baik. Hari ini saya bersuara di Jakarta yang merupakan mantan ibu kota Indonesia kita. Dan hari ini perlu saya sampaikan kepada kita bahwasanya saya datang jauh-jauh ke sini untuk menyuarakan ketidakadilan melawan rezim Jokowi saat ini. Mari berjuang bersama. Perjuangan kita masih panjang. Adili dan tangkap Jokowi. Adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang goblok banget. Ngapain kamu turun demo capek-capek? Pak Jokowi sebentar lagi akan pensiun. Pensiunnya itu tinggal menghitung hari lagi. Mikir. Ngapain kamu turun demo capek-capek? Ngapain kamu turun teriak-teriak mengatasnamakan rakyat? Rakyat mana yang kau wakili? Tugasmu itu untuk belajar, bukan kau turun demo. Ingat, makin kau turun demo, makin tidak ada lapangan pekerjaan yang disediakan buat kamu. Karena gara-gara kamu turun demo, para investor-investor dari luar untuk membuka lapangan pekerjaan di bangsa Indonesia ini jadi mikir 10 kali lipat. Mikir adik-adik, jangan tolol. Kamu turun, iya kalau kamu pulang selamat. Tapi kalau kamu pulang tinggal nama, yang rugi itu orang tuamu. Yang sementara yang provokasi untuk kamu turun demo, tepuk tangan, sorak-sorai, karena dia berhasil menghasut kamu supaya kamu turun di jalan. Ngapain kamu turun demo di jalan? Ngapain kamu turun capek-capek teriak-teriak? Toh sebentar lagi Pak Jokowi akan turun atau akan pensiun. Mikir gak sih lu? Katanya mahasiswi, katanya mahasiswa, harusnya berpikir jauh lebih cerdas. Harusnya berpikir jauh lebih maju daripada orang-orang yang tidak menyandang gelar atau yang tidak menyandang status mahasiswa ataupun mahasiswi. Paham gak lu? Tepat di tanggal 8 kawan-kawan semua, hari ini mahasiswa se-Indonesia dan pemuda berkumpul di berbagai daerah hadir di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi yang hari ini nampaknya tidak bisa dijawab oleh pemerintah. Semangat kawan-kawan semua. Namun kawan-kawan semua, hari ini kita dihadang oleh pihak kepolisian yang katanya kita telah melanggar konstitusi. Tapi sejatinya yang melanggar adalah pemerintah dari semangat kawan-kawan. Maka oleh karena itu kami mendesak kepada seluruh orang yang melanggar dan juga dia membatasi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Dan saya pastikan, dan kami pastikan besok kami akan datang dan lebih berlipat ganda. Semangat orang-orang semua. Dan kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, hari ini kami menuntut kepada seluruh kekuasaan, seluruh DPR RI untuk mengadili Presiden Jokowi dan kawan-kawannya. Yang kedua, ungkap dan tangkap seluruh orang yang terlibat kasus korupsi dan nepotisme di Indonesia. Yang ketiga, hapus Presiden threshold. Untuk para mahasiswa yang kalau demo tunggu orderan, beta mau sampaikan bahwa kalian itu munafik.
bukan cuma munafik tapi juga berotak dangkal macam sumur resapan. Kenapa beta bilang begitu? Karena kalian menuntut DPR untuk adili Pak Jokowi. Lalu DPR itu apa sehingga kalian menuntut DPR adili Pak Jokowi? Beta kasih tahu pada kalian, di NTT ada istilah yang mengatakan orang tua jual babi untuk sekolahkan babi. Lalu kalau kalian menuntut DPR adili Pak Jokowi, itu artinya kalian adalah implementasi nyata dari istilah yang mengatakan orang tua jual babi untuk sekolahkan babi yang goblok macam kalian. Ngawurnya lagi kalian menuntut DPR untuk ungkap dan tangkap para pelaku koruptor dan nepotisme di Indonesia. Yang jadi pertanyaan, sejak kapan pencuri mengaku kalau dia pencuri? Kenapa beta bilang begitu? Karena DPR itu adalah sarang koruptor, sarang nepotisme, bahkan keluarga Mega Chan saat ini kuasai DPR dengan dinasti politik. Lalu bagaimana bisa kalian menuntut DPR untuk ungkap dan tangkap para pelaku koruptor dan nepotisme di Indonesia? Kan goblok. Lagian, bukannya tuntut DPR untuk sahkan RUU perampasan aset koruptor, kok malah tuntut DPR untuk ungkap dan tangkap para pelaku koruptor nepotisme bahkan adili Pak Jokowi? Mending lepas saja itu alma mater, karena kalian itu hanya bikin malu orang tua, bikin malu dosen, bahkan bikin malu negara ini karena punya anak bangsa yang berotak dangkal macam kalian. Dan menurut beta, kalian itu dibayar. Kenapa beta bilang begitu? Karena dalam tuntutan ketiga, kalian menuntut agar presidensial threshold dihapus. Itu menunjukkan bahwa kalian itu mahasiswa yang disewa oleh partai-partai yang tidak bisa usung capresnya sendiri. Jadi kemungkinan besar kalian itu dibayar oleh Amin Rais selaku Ketua Umum Partai Umat dan juga dibayar oleh Faisal Assegaf selaku Ketua Umum Partai Negoro. Kenapa beta bilang kalian dibayar oleh Amin Rais dan Faisal Assegaf? Karena dorang yang punya ide untuk adili Pak Jokowi dan dorang juga berharap untuk bisa usung capresnya sendiri. Jadi tanpa ragu beta bisa bilang bahwa kalian itu sejatinya bukan mahasiswa tapi mahasiswa. Sebuah lagu tentang kebebasan di layar pasar susuri garis jalan ini berjuta kaki terus asik bagiku satu langkah pasti, bagiku satu langkah pasti. Saya ingin mengatakan, semua rakyat Indonesia, termasuk saya, banyak yang sudah sadar atas kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Jokowi Widodo. Dinasti politik merajalela dari mulai anaknya, menantunya, dan ujungnya Janetes sudah akan diangkat menjadi presiden 2050. Akun Fubukakan yang diduga milik Gibran, itulah yang memimpin kita nanti. Apakah yang bersedia dipimpin oleh orang yang musuh, orang yang bejat, orang yang tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki etika? Jadi terima kasih untuk polisi-polisi dan tunggu kami untuk melayangkan aksi yang akan menyuarakan suara rakyat Indonesia, yang akan memenangkan perjuangan kami dan akan mengukir sejarah di Republik ini. Kami adalah pemilik masa depan, kalian bukan pemilik masa depan. Ingat, perjuangan kami tidak hanya sampai di sini. Kami akan meneruskan perjuangan kami 20 tahun, 50 tahun, bahkan 100 tahun ke depan. Saya ingin menyampaikan terima kasih sekali lagi. Bantu kami bersama untuk kegiatan selanjutnya, aksi yang untuk mengusahakan dan mewajibkan kita untuk melindungi negara kita, melindungi keluarga kita dari rezim-rezim bajingan tolol. Untuk para mahasiswa yang setiap demo bawa nama rakyat, beta mau sampaikan pada kalian bahwa stop bawa nama rakyat. Karena sejatinya mayoritas rakyat Indonesia sudah sadar bahwa kalian itu adalah pembohong yang munafik. Kalian teriak-teriak Pak Jokowi membangun dinasti politik, tapi keluarga banteng yang membangun dinasti politik di DPR tanpa dipilih oleh rakyat, kalian diam macam orang bisu. Lalu apakah itu bukan munafik? Jadi mending stop bawa nama rakyat, karena sejatinya mayoritas rakyat Indonesia sudah muak dengan kalian. Dan supaya kalian tahu, mayoritas rakyat Indonesia ini lebih percaya Jan Etes selaku cucunya Pak Jokowi dibandingkan dengan kalian para mahasiswa. Kenapa beta bilang begitu? Karena Jan Etes itu tidak munafik. Ketika ditanya soal cita-citanya pengen jadi apa, dia dengan jujur mengatakan ingin jadi presiden.
Sedangkan kalian munafik. Ketika ditanya soal dinasti politik, kalian menunjuk keluarga Pak Jokowi yang jelas-jelas dipilih oleh rakyat. Tapi kalian tidak menunjuk keluarga banteng yang menempatkan cucunya Mega Chan di DPR tanpa dipilih oleh rakyat. Dari situ saja sudah menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia ini lebih percaya Jan Etes dibandingkan dengan kalian para mahasiswa. Ngaurnya lagi kalian bilang tidak ingin dipimpin oleh Gibran yang tidak punya pengetahuan. Menurut beta, narasi seperti itu datang dari orang bodoh yang teriak dirinya bodoh. Kenapa beta bilang begitu? Karena kalian itu tidak punya pengetahuan soal dinasti politik, tapi teriak-teriak soal dinasti politik. Kalian tidak tahu siapa pemilik akun Fufu Fafa, tapi kalian teriak-teriak soal pemilik akun Fufu Fafa adalah Gibran. Bahkan kalian hanya mampu mengatakan bahwa diduga. Lalu bagaimana bisa kalian bilang Gibran tidak punya pengetahuan, sedangkan dalam orasi demo saja jelas-jelas menunjukkan kalian tidak punya pengetahuan? Sudah tidak punya pengetahuan, masih mempertontonkan di tengah jalan, kan bodoh. Lagian, kalau mau bilang Gibran tidak punya pengetahuan, coba kalian nonton kembali debat Cawapres. Gibran mampu membuat Profesor Mahfud MD keringat dingin sampai ganti baju. Gibran juga mampu membuat Dr. Muhaimin Iskandar panik sampai mic-nya jatuh. Lalu apakah kalian mampu membuat Mahfud MD serta Caimin panik seperti yang dilakukan oleh Gibran? Jangan sampai kalian berhadapan dengan Mahfud MD saja langsung kencing di celana. Jadi jangan omong tinggi karena dalam orasi demo saja sudah menunjukkan bahwa kalian itu berotak dangkal. Dan pesan beta untuk kalian para mahasiswa yang turun ke jalan akibat disewa. Kalau mau menjadi masa depan bagi bangsa dan negara ini, maka kuliah yang benar. Jangan seperti mahasiswa bajingan tolol yang turun ke jalan tapi tidak punya pengetahuan. Karena jangan sampai hormon adrenalin kalian memacu jantung kalian untuk bekerja lebih ekstra sehingga merusak pembuluh darah di otak kalian, yang mana itu ujung-ujungnya dapat membuat kalian stroke ringan.